Ya teman-teman, semua dimanapun teman-teman berada, saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat, diberkahi keselamatan, panjang umur, dan juga sukses di dalam usaha dan kerja teman-teman sekalian. Saya ucapkan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Bagi saudara-saudara kita yang beragama Hindu, Shalom, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman, kali ini kita akan mengulas sedikit dhamma, ya, anusasana dhamma yang singkat, tetapi cukup untuk kita bisa berlatih, yaitu tentang kesabaran. Betapa di dunia ini kita melihat begitu sulitnya menjadi orang yang sabar. Sabar dalam arti kata yang sesungguhnya adalah bisa menerima apapun begitu adanya. Bukan sabar hanya di mulut, tetapi di dalam batin masih punya rasa kejengkelan, kesalahan di dalam. Itu bukanlah sabar. Seorang guru bukanlah guru kesabaran dari arti kata yang sebenarnya. Tetapi seorang guru akan mengatakan betapa pentingnya kita melatih kesabaran. Jadi siapakah guru kesabaran kita sesungguhnya, teman-teman? Guru kesabaran kita yang sesungguhnya adalah orang-orang yang paling dekat dengan kita, bahkan sangat dekat dengan kita. Bisa saja dia adalah kedua orang tua kita, mama dan papa kita. Bisa saja dia adalah istri kita, suami kita, anak-anak kita, saudara kita, adik dan kakak kita, lingkungan terdekat kita, tetangga-tetangga kita. Ketika di luar, teman-teman pergaulan kita. Ketika di kantor, teman-teman di kantor kita, di tempat kerja kita, relasi bisnis kita. Itulah orang-orang yang sesungguhnya guru kesabaran kita yang sejati. Ketika anak-anak kita lagi berlaku nakal, bandel, menjengkelkan kita, mengecewakan kita sudah kasih pandangan, nasihat, tetapi mereka belum mendengar. Itulah guru sabar. Itulah saatnya kita berlatih sabar. Orang tua kita, istri kita, mungkin istri kita sedang ada masalah, pekerjaan, capek, tiba-tiba dia ngoceh, dia ngomel, padahal kita mungkin baru pulang kerja, cari uang, capek. Akhirnya kita emosi, terjadi keributan, karena kita tidak bisa menahan diri kita untuk lebih sabar, untuk tidak marah. Ya, itu secara manusia. Bagaimanakah di dalam suasana yang bukan dari manusia? Bisa, teman-teman. Kesabaran tentang cuaca, ketika hujan besar, cuaca dingin, cuaca panas, dan ketika ada kemacetan di jalan, mungkin Anda berkendaraan sepeda motor, mobil, Anda butuh waktu, terjebak oleh macet, Anda marah, Anda kesel, Anda jengkel, ya Anda bunyikan klakson keras-keras sambil marah-marah. Apakah dengan Anda marah, dengan Anda bunyikan klakson keras-keras, jalan itu akan menjadi lancar? Tidak. Yang bisa kita lakukan adalah menunggu dengan sabar, sambil nanti jalan akan menjadi lancar. Toh bukan suatu hal yang kebetulan ketika saat itu jam segitu kita lewat di daerah situ terjadi kemacetan. Ya, karena apapun yang terjadi dalam dunia ini tidak ada yang kebetulan secara dharma, tapi semua sudah menjadi satu rangkaian hukum sebab akibat, hukum yang saling bergantungan, saling terkait. Makanya
Makanya ketika suatu saat orang berlaku baik kepada kita, memberikan berkah keberuntungan kepada kita, itu hanyalah soal waktu. Waktu di mana karma baik kita berbuat, kita mendapatkan berbaik. Tetapi sebaliknya ada orang-orang yang menjengkel kita, menjengkelkan, mengecewakan kita, membawa musibah dan kemalaman buat kita. Itu pun adalah sesuatu akibat dari suatu karma buruk kita yang memang harus dibuahkan pada saat itu, karena sudah masak. Ibarat buah yang sudah masak, dia akan jatuh sendiri tanpa harus kita tutup. Itulah hukum alam bekerja dengan teratur. Hukum karma bagi orang yang percaya atau tidak percaya, hukum itu tetap. Untuk itulah kenapa kita perlu berlatih kesabaran. Sang Buddha mengatakan kanti paranang tapotitika. Kesabaran adalah cara bertapa yang paling baik. Sabar dalam segala hal, situasi apapun, dimanapun kita bisa beradaptasi. Karena bukan kebetulan orang-orang yang datang kepada kita, baik dia membawa berkah maupun musibah buat kita, itu terkait dengan karma. Maka ketika terjadi kemalangan, musibah kepada diri kita, tidak usah menyalahkan siapa. Kita menyalahkan Tuhan, menyalahkan Buddha, para dewa, bahkan orang yang kita katakan menyebabkan kita menderita. Kalau bukan kamu, saya tidak akan jadi seperti ini. Itu salah. Ya, itu perlu kita belajar. Ya, kita perlu belajar. Setelah kita menyadari bahwa akibat perbuatan apapun, baik atau buruk, kita layakan memulai. Kita mulai sadar bahwa semua itu terjadi karena akibat dari semua perbuatan kita. Tetapi ketika latihan Anda, teman-teman semua, sudah begitu baik, ya, sudah meningkat lebih tinggi lagi, apapun yang datang kepada kita, tetap kita akan bersyukur. Ketika musibah datang, biarlah kita membayarkan utang-utang karma buruk kita yang lalu, dan jangan menyalahkan siapa. Ya, memang seperti itulah hukum. Karena kita mengatakan hidup adalah penderitaan, itu salah. Dan ketika kita mengatakan hidup adalah bagian dari kebahagiaan, juga sama. Hidup adalah bagian dari suka dan duka, bagian dari penderitaan dan kita sadar. Karena apapun yang ada di dunia ini sesungguhnya tidak kekal. Jadi yang kekal itu adalah perubahan kita, perubahan semua. Perubahan itulah sungguhnya, karena semuanya serba berubah. Karena semuanya serba berubah, jadi kita sadari mereka muncul, berkembang, dan lenyap kembali. Jadi kalau kita tahu, memahami seperti ini, kita akan bisa menjadi orang yang kuat, orang yang tabah dalam menghadapi segala masalah. Ya, jangan kita simpan masalah terlalu lama dalam pikiran kita. Itu yang membuat kita menderita. Seperti kita memegang suatu benda yang ringan. Tapi kalau lama kita pegang, tangan kita akan capek, akan pegal. Kenapa kita tidak kita lepaskan saja? Ya, jadi kalau kita mengumpamakan membawa kotoran di dalam tas kita, sehingga tempat di mana yang kita kunjungi tentu akan menjadi bau. Itulah masalah jika kita tidak menyelesaikan, tidak bisa lepaskan dari batin kita. Seorang pelaut menjadi handal, menjadi pelaut yang ulung, tentu dia menghadapi juga badai, gelombang. Ya, tidak mungkin seorang pelaut ulung hanya berenang atau berlayar di kolam renang. Ya, dia akan menghadapi badai, gelombang. Dengan perahunya, dengan kapalnya, ketika dia bisa mengatasi badai itu, gelombang itu, tentu dia menjadi pelaut. Ya, jadi sekali lagi saya tekankan pentingnya kita melatih kesabaran, dan segala sesuatu apapun yang terjadi dalam kehidupan kita bukan terjadi secara kebetulan, tetapi rangkaian hukum sebab